Halo semua, ICW mengatakan bahwa Pak Muldoko harus lebih bijak dalam menanggapi kritik. Hari ini saya ingin kita bedakan antara kritik atau dugaan. Kritik adalah memberikan saran kepada seseorang agar bisa merubah lebih baik. Sementara dugaan atau tudingan atau indikasi adalah upaya penggiringan opini yang dimana publik akan menjustifikasi seseorang itu akan diadili secara sosial oleh masyarakat melalui opini yang kita giring. Sehingga ada perbedaan besar antara sebuah kritik dan sebuah dugaan, indikasi sampai ke tudingan. Diskusi berbulu rente di tengah krisis sudah jelas menunjukkan sebuah indikasi atau dugaan yang dimana oknum yang menjadi tudingan adalah seorang Pak Muldoko. Dan yang lebih parah lagi bahwa informasi dan opini tersebut digiring hanya melalui sumber yaitu media. Bukanlah sebuah penelitian yang memakai metodologi yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Informasi dari sebuah media adalah bagian dari penelitian, namun belum cukup dikatakan adalah sebuah penelitian apabila informasi tersebut belum dikembangkan. Apa saja, bagaimana saja caranya? Salah satunya adalah bagaimana mengecek langsung di lapangan. Bagaimana bisa menanyakan semua informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam informasi tersebut. Namun apabila itu tidak dilakukan, maka sebuah informasi belum bisa dikatakan adalah sebuah hasil penelitian. Pak Muldoko bukanlah seorang yang anti kritik. Beliau sangat terbuka dalam sebuah kritikan. Bahkan apabila memang berkenan, silakan untuk bertemu beliau untuk berdiskusi. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka beliau sangat terbuka untuk itu. Namun yang terjadi sekarang adalah bagaimana penggiringan opini tersebut tersebar luas di masyarakat bahwa seakan-akan Pak Muldoko mendapatkan keuntungan di tengah pandemi seperti ini. Pak Muldoko pun sudah memberikan 3 kali somasi. Artinya Pak Muldoko bukan ingin mencari musuh, melainkan hanya ingin memulihkan nama baiknya. Sehingga memberikan ruang kepada ICW untuk bisa menarik pernyataan tersebut sekaligus membuat permintaan maaf di depan publik. Namun 3 kali kesempatan yang diberikan rupanya tidak diindahkan oleh ICW, sehingga Pak Muldoko memutuskan untuk membawa ini ke ranah hukum, yang dimana sekali lagi tujuannya hanya untuk memperbaiki dan memulihkan nama baiknya. Karena sumber informasi ini berawal dari ICW dan ICW menolak untuk meminta maaf, sehingga tentu beliau harus mencari cara, dan cara yang paling terbaik sesuai dengan aturan yang ada di negara kita ini adalah membawa ke ranah hukum untuk pihak berwajib sehingga nama baiknya bisa dipulihkan. Saya ingin menyampaikan bahwa membuat kritik ataupun masukan kepada pejabat publik adalah hal yang harus dilakukan. Lembaga yang mengawasi roda pemerintahan adalah hal yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Namun kita juga perlu ingat bahwa pejabat publik juga adalah seorang manusia biasa, seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan kita yang di luar pemerintahan. Mereka juga adalah seorang ayah dari anaknya, seorang suami dari istrinya, seorang saudara dari sahabat keluarganya. Sehingga mereka juga mempunyai hak yang sama. Apabila kita memberikan kritikan dan itu mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, jika melalui argumentasi akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, maka tentu fine-fine saja. Namun jika sumber informasi adalah hanya dari sebuah informasi media yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sebaiknya harus dilihat secara bijaksana. Seorang tersangka dalam sebuah kasus pada waktu disidangkan, sebelum mendapatkan putusan langsung dari pengadilan, dia tetap masih memiliki presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, yang dimana hak-haknya sebagai warga negara tetap dihormati. Namun dalam penggiringan opini, yang menjadi pengadilan adalah masyarakat. Yang diadili adalah orang yang digiring opininya seakan-akan bahwa dia bersalah. Hukuman sosial yang diberikan oleh masyarakat hanya berdasarkan informasi yang kita sampaikan. Sehingga apabila seorang tersangka yang lagi didakwa menunggu keputusan pengadilan saja masih memegang hak asas praduga tak bersalah, apalagi dalam konten-konten yang dimana ditujukan kepada masyarakat, ini sangat berbahaya. Sehingga sekali lagi Pak Muldoko tidak dalam konteks ini ingin membalas apa yang menjadi perbuatan dari ICW, melainkan hanya beliau ingin memulihkan nama baiknya yang sudah
terlanjur tersebar di mana-mana seakan-akan bahwa beliau mengambil keuntungan di tengah pandemi saat ini. Akhir kata saya ingin sampaikan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan lalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan yang baru lagi. Saya Gary Kubun, juru bicara Muldoko Center.